Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Indriani dengan NIM 2402100077 dari kelas ALKS 1C. Izin untuk menjelaskan terkait dengan UTS Praktikum Mata Kuliah Statistika Bisnis. Berikut langkah-langkah mengerjakan soal nomor 1 mengenai distribusi frekuensi menggunakan rumus Stargess. Pertama-tama tulis judul, kemudian membuat tabel, dan memasukkan data yang telah tersedia pada soal. Kemudian buat tabel lagi, dan masukkan data yang telah diurutkan. Untuk mencari banyaknya data, N sama dengan count blok semua data yang telah diurutkan, kemudian enter. Lalu untuk menentukan nilai maksimum, sama dengan max blok semua data yang telah diurutkan, kemudian enter. Dan nilai minimum sama dengan min blok semua data, lalu enter. Lalu range sama dengan nilai maksimum min nilai minimum, enter. Lalu untuk menentukan jumlah kelas, kita masukkan terlebih dahulu simbolnya. Jumlah kelas sama dengan 1 plus 3,3 kali log nilai N, lalu enter. Dibulatkan menjadi sama dengan round up jumlah kelas sebelumnya, titik koma 0, enter. Untuk menentukan panjang kelas, sama dengan range per jumlah kelas, enter. Dibulatkan menjadi sama dengan round up panjang kelas titik koma 0. Lalu kita akan mencari interval kelasnya dan frekuensi. Batas bawah kelas menggunakan nilai minimum. Untuk batas atas kelas sama dengan nilai minimum plus panjang kelas lalu min 1. Dan berlaku untuk perhitungan selanjutnya. Untuk menentukan interval kelas sama dengan koncatenat blok semua batas bawah kelas, titik koma, petik 2, min, petik 2, titik koma, kemudian blok semua batas atas kelas, lalu enter. Berlaku untuk penghitungan berikutnya. Lalu blok semua kolom frekuensi sama dengan frekuensi, blok semua data, tekan F4, blok semua nilai batas atas kelas, tekan F4, lalu CTRL, Shift, dan Enter ditekan secara bersamaan. Lalu membuat diagram kelas dengan memblok kolom frekuensi dan interval kelas, lalu pilih Insert, pilih diagramnya, lalu klik kanan pada diagram yang berwarna biru, lalu pilih format data series, klik kanan lalu select data, lalu add series name, memasukkan blok semua interval kelasnya, sedangkan series value blok semua frekuensi, lalu OK. Klik kanan diagram berwarna orange, kemudian pilih type change series, cluster column, dan OK. Dan ini hasilnya. Lanjut ke soal nomor 2. Masih menggunakan aplikasi Excel, pertama-tama tulis judul, kemudian buat kolom,
Masukkan data sesuai dengan yang tertera pada soal. Lalu untuk menghitung total, sama dengan sum, blok semua data pada Q1, lalu enter. Begitupun total pada Q2, Q3, dan Q4. Untuk menghitung Q1, membuat tabel terlebih dahulu. Masukkan rumus menggunakan simbol. Masukkan jumlah responden. Total. Copy X1 pada Q1 yang telah diinput sebelumnya, kemudian paste. Menghitung Y sama dengan sum blok Q1, Q2, Q3, dan Q4, lalu enter. Lalu tarik sampai total untuk mendapatkan hasilnya. Untuk menghitung X1 kuadrat sama dengan X1 pangkat 2, lalu enter. Kita tarik untuk mendapatkan hasilnya. Untuk menghitung Y kuadrat sama dengan Y pangkat 2, lalu enter. Tarik untuk mendapatkan hasil pada masing-masing responden. Menghitung XY sama dengan X kali Y. Dan berlaku untuk perhitungan selanjutnya. Untuk menghitung N dengan rumus sama dengan count blok jumlah responden, lalu enter. Lalu kita akan menghitung N kali XY sama dengan N kali total XY. Kemudian akan menghitung jumlah N X pangkat 2 dengan rumus sama dengan N kali X1 pangkat 2. Kemudian untuk menghitung N Y pangkat 2 dengan rumus sama dengan nilai N kali Y pangkat 2. Kemudian untuk menghitung Y pangkat 2 menggunakan rumus sama dengan buka kurung nilai Y, kemudian kurung tutup dan dipangkatkan 2. Lalu untuk menghitung N dikali X dan Y min total X kali total Y sama dengan NXY min total X kali total Y, kemudian enter. Untuk menghitung N total X pangkat 2 min X kita pangkatkan 2 sama dengan N total X pangkat 2 min total X dipangkatkan 2. Untuk menghitung N total Y pangkat 2 min Y dipangkatkan 2 sama dengan N total Y pangkat 2 min total Y dipangkatkan 2, enter. Untuk menghitung ray seperti yang ada pada video. Berikut hasil setelah menghitung Q1, Q2, Q3, dan Q4.
Lalu masuk ke SPSS, input Q1, Q2, Q3, Q4, dan total pada variabel view. Lalu klik data view, kemudian paste data Q1, Q2, Q3, Q4, dan total pada Excel yang telah di-copy. Lalu klik Analyze, pilih Correlate, klik yang Bivariate, kemudian pindahkan ke kolom variabel. Lalu tekan OK. Berikut hasilnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.